السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan tidak putus-putusnya alhamdulillah. Subhanallah. Semakin kita mengucapkan alhamdulillah, semakin wajah kita menatap bumi ini. Ya Allah, alhamdulillah. Semakin kita tawadhu. Subhanallah. Semakin kita mengucapkan alhamdulillah, semakin kita merasakan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Karena segala puji milik Allah yang menyebabkan wajah kita ke atas seperti ini. Subhanallah. Bahkan memincingkan mata kepada orang yang lebih rendah dari kita, itu karena ketakaburan. Ini yang berbahaya sekali, ya. Sehingga hati kita semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Ini yang coba kita mengucapkan alhamdulillah dilatih. Jadi dalam diri kita ada nafsu yang mengatakan pujian milik aku. Tiba-tiba ada firman Allah, alhamdulillah. Hawa nafsu ini ditekan. Pujian bukan milik Anda, tapi milik Allah. Hawa nafsu mengatakan, pujian milik aku, pujian milik aku, pujian milik aku. Datanglah firman Allah, segala puji milik Allah. Ditekan, menekan dan menahan. Itulah yang disebut dengan asyam. Ya, puasa. Kita sudah kekuatannya luar biasa. Untuk menekan ini, itulah yang menyebabkan hasilnya la'allakum tattaqun. Betapa banyak orang Ramadan selesai, dia kembali ke kampungnya, menunjukkan inilah aku, orang yang punya. Wah, di kampungnya dengan show off apa yang miliki, kendaraannya, HP-nya, pakaiannya, jam tangannya, tasnya. Allah Akbar. Rusaklah Ramadan 1 bulan penuh. Hanya gara-gara mudik menunjukkan who am I. Orang bertakwa tidak demikian. Orang bertakwa adalah, ya Allah, tubuhku milik Engkau. Yang ada di depan aku, hartaku, makanan, semua milik Allah. Tidak ada yang aku miliki. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Karena Engkau yang memiliki, ya Allah, maka Engkau yang mengatur. Hai manusia, tubuhku milik aku, seakan-akan demikian. Makanan Engkau milik aku. Aku yang punya, aku yang mengatur. Tidak boleh makan dari pagi sampai maghrib. Ini yang harus kita pahami. Kebanyakan orang tidak, yang penting tidak makan, tidak minum. Lupa bahwa ketika orang itu berpuasa, la'allakum tattaqun, sedang diinstal. Apa yang diinstal? Yaitu takwa. Bagaimana paradigma takwa? Ini semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Semua. Dan hal yang kecil sampai yang besar itu semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Di sinilah baru kita rasakan, ya Allah, tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Subhanallah. Semua pujian milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Oleh karenanya, tolong ya, kita berzikir bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati kita. Jadi setiap saat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kekuatan fujur, kekuatan maksiat itu menyerang kita setiap detik. Subhanallah. Sampai pun kita melihat sesuatu yang indah,
Keren banget. Gila coy. Mantap. Berarti ada yang salah dalam cara melihatnya. Itu fujur. Kenapa? Karena Anda memuji makhluk. Padahal segala puji milik milik Allah Azza wa Jalla. Seluruh pujian milik Allah. Jadi kata-kata Alhamdulillah adalah semua pujian milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Termasuk tubuh kita. Milik Allah. Apa yang kita banggakan. Subhanallah. Apa yang kita banggakan. Disinilah segala puji milik Allah. Harta Anda itu milik Allah. Jangankan harta, tubuh kita pun milik rumah yang begitu mewah itu milik Allah. Bukankah itu sementara? Gitu. Sementara saja. Jadi kalau kita lihat betapa banyak perilaku kita menunjukkan ini milik aku, milik aku. Tapi kan saya nggak sementara, ini bukan kontrakan Ustadz, ini rumah-rumah saya. Ini ada sertifikat tanahnya. Iya betul. Apakah Anda mau hidup selama-lamanya? Nah, tidak. Jadi kalau kita lihat 100 tahun yang lalu, ini tanah rumah milik siapa? 100 tahun yang akan datang, ini tanah rumah milik siapa? Baru kita pahami, nggak ada yang kita punya. Walaupun rumah Anda sertifikatnya atas nama Anda semua, hal itu kan sertifikat itu notaris yang ngurus. Tidak ada setitik pun yang kita miliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallah. Anda bangga dengan punya sertifikat ini? Subhanallah. Jangankan sertifikat. Ini ada pakai sertifikat. Tubuh Anda pun tidak punya sertifikat. Mata Anda tidak ada sertifikat kepemilikan. Tangan Anda tidak punya sertifikat kepemilikan. Ada jemaah saya masih muda. Belum sampai 40 tahun. Umurnya belum sampai 40 tahun. Stroke. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kadangkala kita melihat sesuatu itu harus dengan kacamata takwa. Ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Jangan merasa ini milik aku, milik aku, milik aku. Jadi marilah kita menyadari bahwa apa yang kita lihat kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pegang itu. Sehingga menaklukkan hawa nafsu, ini milik aku, kita tekan. Tapi semua milik Allah. Subhan. Tidak usah kita kena penyakit stroke. Ya, tidak usah. Tiap hari kita tidur. Coba orang tidur ditanya, nama kamu siapa? Namanya aja nggak punya. Nggak bisa menjawab, menyebut namanya. Subhanallah. Berarti akal Anda saat itu tidak aktif. Walaupun Anda punya gelar profesor, doktor, ada seorang rektor. Nama kamu siapa? Udah nggak sadar. Akal kita temporal. Terserah Allah. Nggak usah tidur. Ngantuk yang dahsyat pun kita akal bisa hilang. Itu terjadi pada diri saya ketika nyetir, malam hari etikaf sampai subuh, kuliah subuh, kemudian ada konseling, setelah itu sampai siang sholat Jumat, khutbah Jumat di Pondok Aren sana, MRBJ, apa, Masjid Raya Bintaro Jaya, yang arah ke Serpong. Saya itu pulang, saya tinggal di Pasar Ahad. Pasar Ahad, orang bilang Pasar Minggu. Saya bilang Pasar Ahad. Saya nyetir, ngantuknya luar biasa. Yang arah Kampung Rambutan. Ngantuknya luar. Tiba-tiba arah ke Bogor, ke Sukabumi, ke Bayang. Jadi siapa tadi nyetir Allah Alam. Kalau kita sudah terbatas, subhanallah. Walaupun tidak ada sertifikat akal ini milik saya, tidak ada. Hak paten, itu ada hak paten. Subhanallah. Siapa yang memercikan ide, flash of mind, ketika Anda meng-create sesuatu, kemudian Anda berikan kepada umat. Maka sesungguhnya Alhamdulillah tidak mudah kita bangun. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ucapkan salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita dengan hati kita betul
betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau cinta sementara dia tidak membaca sirah an-nabawiyah, biografi Nabi Muhammad SAW. Kecintaan itu adalah cara kenal. Selama Anda tidak kenal, selama itu pula kita tidak akan ada cinta. Kalau kita mau, kan ada istilah tidak kenal, tidak sayang. Bahkan, nauzubillah, an-nas ada majahil. Manusia itu akan bisa menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Kita tidak kenal si fulan. Siapa sih? Menghina-hina, mencaci maki. Betapa banyak orang tidak kenal Islam, tapi Islam adanya dihina, 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 dihina. Allah na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita betul-betul harus mencintai Rasulullah dengan cara apa? Bacalah biografi Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ex non-Muslim, dia belajar, bukan belajar, dia baca biografi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika menghadap saya, dia menangis. Saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Karena ini, dikasih buku. Saya lihat bukunya biografi Nabi Muhammad SAW. Dalam hati saya betapa banyak kakek neneknya, buyutnya Muslim, bapak ibunya Muslim, dirinya Muslim, tidak pernah membaca biografi Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling tidak mengerti siapa itu Nabi Muhammad SAW dan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara saya kecil, Paris ya. Oke, saya deketin. Ketika kita mencintai Allah, Allah mengaitkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mencintai Allah, wajib mencintai Rasulullah SAW. Itu ayat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutin aku, maka ada istilah ittiba. Tapi ini senjatanya apa dijadikan untuk menjudge orang lain tidak sesuai dengan Nabi, saya sesuai dengan Nabi. Bahasanya ittiba, Anda tidak ittiba kepada Nabi, saya ittiba kepada Nabi. Nah, ini ayat 31 surat Ali Imran. Surat 3 ayat 31. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul cinta Allah, cinta Allah, fattabi'un, ikuti aku adalah masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Ghafur dengan rahim selalu gandengan, maha pengampun, maha sayang, maha cinta, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau Allah mencintai seorang hamba, bentuk cinta Allah pada hamba itu diampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, jangan sedih ketika kita sakit, dihina orang, kena musibah. Itu Allah sedang mencintai kita. Kenapa? Untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapuskan dengan istighfar. Sulit ya. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Banyak. Kita tidak tahu, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ada seorang suami, seorang ayah, dia malas, tidak mau kerja keras, hanya dia saja. Sehingga anak istrinya tersiksa. Ketika dikomplain sama anak istrinya, wah, malah dia counter. Emosi. Anak istrinya bisa nggak sekolah. Siapa yang nyuruh kamu sekolah? Sekolah itu nggak wajib. Padahal memang kalau nggak ada uang. Subhanallah. Ketika sakit ke rumah sakit, salah kamu nggak jaga kesehatan. Padahal nggak punya uang. Mencari-cari alasan. Nah, orang seperti ini beristighfar sejuta kali pun tidak akan diampuni oleh Allah. Oh ya iya. Karena istighfar yang baik adalah ketika dia itu bekerja keras. Subhanallah. Itu hadis bukan saya. Balik lagi tadi, ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam itu bentuk kecintaan kepada Allah. Nah, sekarang siapakah yang disebut dengan orang-orang yang mencintai Allah? Orang-orang radiyatan maradiyah. Itu dia ridho, Allah ridho. Ridho di sini maksudnya adalah kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Ridho itu cinta. Ridho, ridho, ridho. Kalau saya mencintai Allah, Allah mencintai saya, radiyatan maka bahasa ini dipakai ketika surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul maut, ma'inna irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Hai jiwa yang tenang. Ini menunjukkan bahwasanya cinta Allah dikasih hadiah yang tidak ada tandingannya di muka bumi, yaitu jiwa yang tenang. Wah, itu paling mahal. Anda boleh punya mobil yang mahal, rumah yang bagus, tapi belum tentu punya an-nafsul maut. Mainan yang saya sebut dengan ceramah-ceramah saya adalah surga dunia. Apa itu an-nafsul maut? Mainan jiwa yang tenang. Subhanallah. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah. Anda mencintai Allah, Allah pun mencintai Anda. Anda mencintai Allah dan Anda dicintai Allah. Ridha itu adalah cinta. Tapi orang Pakistan, orang Iran, kalau bo itu susah. Zo. Jadi kalau kita ketemu orang Pakistan, orang India, orang Iran, pasti dia ngomong zo ada z. Maka ridha di sana disebut dengan reza, reza. Jadilah di Indonesia latah. Namanya siapa? Reza. Nah, kan? Orang melihat ada presiden Iran namanya Reza. Oh, keren juga nih. Akhirnya nama anaknya Reza. Padahal Maridho, bukan Reza. Ziaul Haq, presiden Pakistan yang dibunuh di pesawat oleh CIA. Bom. Karena sangat idealis. Namanya Dia, Diaul Haq. Dia itu adalah cahaya. Maka anak saya namanya Dia. Bukan Zia. Dia. Akarnya adalah Dha. Subhanallah. Radiyatan marriyah. Jadi kita mencari ridho Allah itu mencari cinta Allah. Raditu billahi rabba. Terjemahannya, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Tidak demikian. Ridho itu lebih daripada rela. Ridho itu di atas rela, yaitu cinta. Jadi di atas. Kalau rela ya udah saya relain deh. Relain. Kalau ridho kita senang, oh ya, senang. Kita bikin masakan banyak. Tamu datang. Makan-makan. Mereka makan tuh. Rasa senang sekali. Semua. Aduh, alhamdulillah. Makanan saya habis. Senang. Itu namanya ridho. Kita punya makanan. Mau makan? Mana? Diambil orang tuh dimakan. Ya, udah saya relain deh. Nah, itu rela tuh mungkin. Nggak ada cintanya karena ngarepin mudah makanan kagak dimakan. Oh ini enggak ridho. Raditu billahi robba, aku ridho Allah yang menciptakan aku sebagai Tuhanku, yang mengatur aku sebagai Tuhanku, yang menghidupkan aku sebagai Tuhanku. Robba bukan ilah. Raditu billahi ilaha. Enggak. Ilahun juga Tuhan, Rob pun juga Tuhan. Dan ini sudah saya jelaskan bedanya antara keduanya. Jadi aku ridho Allah yang menciptakan aku sebagai Tuhanku. Allah yang mengatur aku sebagai Tuhanku. Kalau yang mengatur berarti apapun yang terjadi pada diri kita, ikhlas, ridha. Itulah an-nafsul mutmainnah. Dan itu yang mahal sekali. Karena hati itu tidak bisa bohong. Gimana saya bohong? Nah, soalnya aku cinta kamu, padahal kagak cinta. Kan ketahuan. Nah, subhanallah, bohong banget itu cinta. Bagaimana orang mengatakan cinta tapi maunya lepas, maunya marah, maunya gimana? Gimana sih bisa terjadi seperti itu? Saya berantas korupsi, saya anti korupsi. Tapi perilakunya, saya harap para koruptor balikin uangnya. Ini ada penasihat presiden nggak sih? Mustahil, mustahil. Karena hatinya, tubuhnya semua sudah penuh dengan bara yang haram. Maka berpikir pun berpikir yang haram. Tidak mungkin berpikir yang baik. Dengan mengembalikan.
Ini ada kadang-kala berbicara tanpa dasar ilmu. Betapa banyak tutur kata tidak nampak dalam perilaku. Kita tanya satu-satu, Anda cinta Allah, ya cinta, 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 semua cinta Allah. Cinta Allah itu nampak ketika keinginan kita dan keinginan Allah baru benturan. Itu baru kelihatan cinta. Kalau saya mencintai istri saya, anak saya, dan mereka berbuat baik, kemudian saya berbuat baik, itu belum ketahuan cinta. Tapi keinginan saya benturan dengan keinginan istri dan anak saya. Dan saya akhirnya tidak mau berbuat baik kepada mereka, berarti Anda tidak cinta. Tapi ketika istri kita, anak kita berbuat yang tidak kita sukai, dan kita berusaha untuk tetap berbuat baik, Anda orang yang baik. Subhanallah, ini selalu saya analogikakan dengan siapapun yang berdiri di atas tanah, tidak akan ketahuan dia bisa berenang atau tidak. Kalau dia berdiri di atas tanah, bisa berenang. Ya nggak ketahuan di atas tanah, gimana mau ketahuan dia bisa berenang. Kalau Anda di sungai yang dalam, baru bisa ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Ayo, Bapak Ibu ikut saya ke hutan. Kemana? Sana ke Mentawai. Ke daerah mana? Sakudai. Kuat nggak? Wah, tenang, ayo. Tenang, kuat. Nah, untuk mengetahui kuat atau tidak, bukan di Jakarta. Ayo terbang ke Pulau Mentawai. Sampai sana, ayo jalan. Saya pernah jalan ke suku Sakudai 42 jam. Naik gunung, turun gunung. Naik gunung itu bukan naik gunung tegak badannya. Harus merayap begini. Nempel kayak Spider-Man. Itu naik gunung beneran. Jadi kita nggak bisa bawa banyak, banyak macam-macam. Bawa minum air besarnya nggak mungkin. Ya. Bawa botol ada ya. Bawa botol, nanti isi-isi. 42 jam. Semua. Jadi kalau Anda jalan baru 10 jam, belum lagi masih 32 jam lagi. Subhanallah. Baru ketahuan kuat apa tidak. Kira-kira gitu. Orang ini jago silat berandai-andai. Jago apa enggak? Masuk medan perang dulu. Baru ketahuan Anda jago atau tidak. Kira-kira gitu. Subhanallah. Kecintaan kita kepada Allah itu ketika ada benturan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kalau Allah menginstruksikan, makanlah, minumlah, kulu washrabu ais. Nah, ada keinginan kita di situ, saya makan, saya minum. Subhanallah. Tidak ada yang aneh. Tapi ketika ada larangan wala tusrifu, sudah jangan berlebih. Berhenti makan. Ya lagi enak-enak suruh berhenti. Ah, ngamuk. Eh, tambah lagi. Udah bertahap berkali-kali. Eh, makan terus. Berarti Anda tidak cinta Allah. Mencintai tubuh kita lebih daripada mencintai Allah. Di situ baru terbukti Anda tidak cinta Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi harus ada benturan baru ketahuan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemarin kita bahas dan melanjutkan kajian yang kemarin. Apakah saya termasuk wali Allah? Jadi jangan ditakut-takuti wali Allah tuh harus berjenggot, pakai gamis, pakai apa namanya, wiggle. Aduh wali Allah. Siapa yang tahu wali Allah? Jangan tukang tukang beca itu menjadi wali Allah. Subhanallah. Jangan-jangan tukang sapu wali Allah. Jangan-jangan marbot masjid wali Allah, kita tidak tahu. Ini melanjutkan kajian hadis kemarin. Wali Allah itu apa sih? Wali Allah itu orang yang amat sangat dicintai oleh Allah. Allah dia mencintai Allah, Allah mencintainya. Subhanallah. Man adali waliyan atantu bil harb. Barang siapa yang nyakitin, me- menyakiti, memusuhi eh, hambaku yang aku cintai oleh Allah, aku perang kepadanya. Allah. Jadi hati-hati kita, jangan mentang-mentang grade Anda di atas
Anda lebih kaya, Anda punya jabatan, terus ngeliat orang lain, office boy lah. Siapa sih? Anda hina padahal dia wali Allah. Urusannya Anda dengan Allah. Anda perang dengan Allah. Ya, ini berbicara tentang wali Allah. Siapa yang tahu dia wali Allah? Hanya Allah yang tahu. Ini labeling. Ini wali Allah, ini wali Allah. Bagaimana Anda mengatakan dia wali Allah? Itu kan ada urusan Allah. Dan, nah ini yang penting, amat sangat penting. Jangan sampai ada distorsi dalam ajar agama Islam. Jangan sampai ajar agama Islam terpolusikan. Maksudnya gimana? Ajar agama lain masuk ke dalam agama kita. Agama lain ada kasta. Dalam Islam mana ada kasta? Anda bisa jadi wali Allah dalam setahun. Besok-besok menjadi orang yang dimurkai Allah. Jadi wali Allah itu bukan kelas. Kelas 6 nggak mungkin jadi kelas 1. Ya kan? Anak SMA nggak mungkin tiba-tiba jadi anak SD. Nggak mungkin. Tidak mungkin downgrade maksud saya gitu. Dalam Islam, dalam agama, Anda sekarang jadi ustadz, ngerti agama. Bisa saja Anda berbuat maksiat, akhirnya berbuat yang dimurkai oleh Allah. Mentang-mentang jadi ustadz oleh Allah gitu. Maka mungkin. Maka di dalam ajaran-ajaran Islam ada golongan-golongan yang mereka bikin kasta. Biasanya itu di dalam aliran-aliran tasawuf. Ini al-arif billah, ini mursyid ini. Sampai pun Anda al-arif billah atau mursyid. Subhanallah. Dia manusia biasa punya hawa nafsu. Ada setan yang menggodanya. Bisa terjebak dalam perbuatan maksiat. Maka di dalam sekarang Anda bisa sabar. Belum tentu besok-besok sabar. Jangankan besok, pagi ini sabar, siang nanti belum tentu sabar. Disitulah fluktuasinya iman takwa kita. Maka tidak ada grade sebetulnya. Istilah wali Allah adalah istilah Al-Quran. Istilah wali Allah adalah istilah hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi bukan ada kasta di dalam Islam. Beda dengan Nabi dan Rasul. Subhanallah. Disinilah yang harus kita pahami Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu dicinta oleh Allah karena perilakunya yang menyebabkan Allah cinta. Nah, perilaku ini sangat ditentukan oleh hati seseorang. Hati seseorang ada dua kekuatan, fujur, takwa. Dan ini perang yang abadi. Perang yang abadi inilah yang harus kita waspadai. Kadang-kala ada merasuk syaitan kita, hawa nafsu kita, pikiran, astagfirullahaladzim, nggak boleh nih Allah. Walaupun Anda seorang ustadz, seorang kiai pun, subhanallah. Jadi tidak ada kasta di dalam Islam. Bisa saja jemaah-jemaah yang mendengar ceramah saya ada 61 orang ini yang partisipannya 61. Jauh kesolehannya di atas saya. Jadi tidak boleh melihat orang lain lebih rendah dari kita. Bisa saja nanti ketika kita wafat di akhirat, jemaah-jemaah saya level surganya jauh di sana. Subhanallah. Oh iya, khususnya mereka yang masuk klasifikasi ahlul bala. Nanti Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala. Di surga ini penghuni surga, semua penghuni surga. Ada orang yang sangat tinggi derajatnya dan bercahaya. Yang menyebabkan orang-orang itu jealous. Oh, tahu gitu, aku mau seperti itu. Padahal di surga semua. Siapa itu? Itu yang disebut dengan ahlul bala. Ahlul bala. Allah. Nanti Anda masuk Google. Ini pernah saya terangkan. Tulis ahlul bala dan ahlul afiyah. Anda klik, Anda baca hadis yang baru. Merinding Allah. Jadi ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan tinggi di mata Allah. Tapi di mata manusia dia hina. Itulah ahlul bala. Itulah ahlul bala. Jadi, subhanallah. Di mata manusia dia hina. Difitnah, dicaci maki. Astagfirullah. Nanti kita bikin kajian apa kajian orang-orang saleh khusus ya kita.
Insya Allah kita bikin karena ini kajian banyak sekali. Jadi kisah-kisah. Nanti suatu saat saya juga mudah-mudahan kita luangkan waktu untuk kajian orang-orang yang soleh dalam rangka menjalankan perintah Allah alladzina an'amta alaihim. Ya Allah kasih aku petunjuk jalan yang lurus. Seperti apa? Seperti orang-orang itu ya Allah. Orang-orang Engkau berikan nikmat. Itu orang soleh. Maka kita belajar dari mereka. Ada orang yang difitnah, digebukin, berdarah-darah. Tempat ibadah, tempat rumahnya dia tinggal, dibakar, dihancurin. Gara-gara difitnah. Dia dulu berzina. Dan perempuannya, dia berzina dengan aku. Ini anak-anak dari dia. Bayangin. Bayangin. Hajar hadis. Ini hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih. Dipukul. Berdarah semua. Hancur. Kenapa? Saksinya ini lihat nih. Perempuannya cantik sekali. Dan mengatakan saya berzina dengan orang ini. Dan ini adalah bayi dari dia. Pernah dengar kisah ini? Subhanallah. Namanya Juraij. Dibalik juga itu laki-laki. Ada yang perempuan diseret-seret, dipukuli di pinggir jalan. Wah, dipukul sama masa. Dia penzina, dia pencuri. Orang-orang melihatnya jijik. Padahal itu kekasih Allah. Nanti di akhirat dia tinggi, bercahaya. Sampai pohon di surga yang lain. Coba aku seperti dia dulu di dunia. Allah. Kadang-kala ada seorang bapak ibu dapat anak sehat walafiat. Anak kedua special needs. Gini, dengan cas. Bapak ibunya nggak terima. Abangnya tidak terima. Merasa hina. Saya katakan, saya sebagai ustadz, ini orang special need jauh lebih mulia daripada saya. Karena orang ini udah jelas penghuni surga. Anda sempurna. Belum tentu Anda masuk surga. Orang-orang yang special need yang ini, kita peluki Allah. Menurut Anda, ya bodoh. Otaknya nggak jalan, wajahnya begini, matanya begini. Allah. Tapi itu mulia di mata Allah. Itu disebut ahlul bala. Ahlul bala. Orang kena musibah-musibah. Entah difitnah, entah sakit. Semua itulah kekasih-kekasih Allah. Semua. Baik lagi tadi. Kita berbicara tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bagaimana kita bisa memahami apakah saya ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah? Disederhanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin. Ya, sungguhnya hamba Allah, hambaku, karena ini firman Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kata-kata Allah tapi tidak termaktub dalam Al-Qur'an, tapi termaktub di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adani waliyan adzan bil haq, barang siapa yang memusuhi, menyakiti hambaku yang aku cintai, aku umumkan berperang kepadanya." Allah, Allah. Subhanallah. Ini kejadian sering terjadi di depan mata kita. Ada kawan saya, seorang yang soleh. Subhanallah. Tiba-tiba dia dianiaya, disakiti. Yang menyakiti punya power. Kuatnya luar biasa. Akhirnya ngobrol sama saya. Insya Allah kita proses gagal. Padahal saksi sudah banyak. Saya bilang, ayo kita berzikir. Siapkan fisik Anda. Dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Beberapa jam. Berjemaah. Itu kan nggak sampai 1 bulan. Orang yang zalim itu sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, tidak bisa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan ini tidak lama lagi Anda akan wafat. Subhanallah. Ini kisah nyata. Subhanallah. Jadi hati-hati, Allah menyerang musuh-musuhnya dengan cara musibah, dengan cara Allah. Lanjutkan hadisnya.
Sesungguhnya hambaku yataqarraba ilai bisyai'in habba ilai mimma aftaradtu alaih. Tuh. Wala yazalu abdi yataqarraba ilai bin nawafil hatta uhibbahu. Dua. Kemarin kita sudah bahas ini. Ya. Hambaku mendekatkan dirinya pada Allah maksudnya, dengan sesuatu yang sangat amat aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepadanya. Alhamdulillah kita di sini sudah menjalankan itu semua. Insya Allah. Kita sudah puasa, sholat, sudah berzakat. Zakat bukan zakat fitri doang, zakat fitrah. Tapi zakat mal, harta Anda hitung semua. Ya. Sudah semua. Wala yazalu abdi yataqarraba ilai bin nawafil hatta uhibbahu. Bin nawafil, dengan sunnah-sunnah. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Nah, bentuknya opsional. Sunnah opsional. Bisa ngerjain, bisa tidak. Di situ saya sholat. Bisa tidur, bisa tidak. Sholat subuh. Oh, sholatu khairum minan nawm. Tidur. Keinginan kita dengan keinginan Allah beda. Harus Anda tekan, saya harus bangun sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Itu yang wajib. Tapi kekasih Allah tidak dikejar yang sunnah. Dan hambaku mengejar ibadah-ibadah sunnah. Tidak cukup 2 rakaat qobliyah. Saya ke masjid. Saya berjemaah. Subhanallah. Itu namanya kekasih Allah. Karena dia mengejar ibadah-ibadah sunnah. Kalau ikutin hawa nafsu, enak di rumah aja dah. Apalagi gerimis tadi di sini. Ya. Males lah. Padahal Anda punya mobil. Apa susah naik mobil? Nggak kena hujan, buat ibadah. Mobil Anda berkah. Subhanallah. Anda punya payung jalan. Kalau saya di apartemen, mah tinggal turun doang. Gitu kan. Nggak kena hujan. Kebetulan satu tower. Musolanya. Masjid bukan musola. Alhamdulillah. Jadi kalau kita perhatikan, apakah saya melakukan hal yang lebih daripada yang wajib? Kalau malas sekarang diuji dengan 6 hari puasa Syawal. Kalau bicara mau, hawa nafsu mau, ya maunya kagak puasa. Di situlah benturan. Anda cinta atau tidak cinta. Kalau yang wajib semua mengerjakan. Yang berat adalah ketika ibadah sunnah. Bentuknya opsional, boleh mengerjakan, boleh tidak. Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Aduh, enak nggak puasa. Oh, jelas, hawa nafsu. Ketika kutiba alaikumusiyam diwajibkan kalian berpuasa itu Ramadan, jelas itu adalah wajib. Kemudian Allah mau melihat, coba lihat hambaku. Hamba-hambaku, apakah mereka puasa nggak? Bikin puasa, formatnya ganti bukan wajib tapi sunnah. Disitulah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Subhanallah. Ini ungkapan hadis Rasulullah SAW, bukan ungkapan saya. So, lanjutkan hadisnya. Jadi, balik lagi tadi. Ya, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan. Nah, hasilnya, ini prosesnya sebetulnya harus saya jelaskan semua. Kemarin kan saya jelaskan, uh, jangan sampai lepas sholat apa, apa namanya rawatib, ya, yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu muakkadah yang hampir diwajibkan. Kurang. Oke, tambah lagi ghairu muakkadah, tidak dekat dengan wajib. Semua salat fardu ada qobliyahnya. Oh iya, iya. Salat asar qobliyahnya 4 rakaat. Salat asar. Salat maghrib 2 rakaat, salat isya 2 rakaat qobliyahnya. Di Indonesia mau qobliyah subuh maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib kan gak ada salat sebelum maghrib. Ah, ini salah lagi. Yang tidak ada sholat sebelum maghrib itu sebelum azan maghrib. Antara asar dan maghrib. Tapi setelah azan Anda boleh qobliyah. Tapi statusnya bukan muakkadah. Bukan dekat dengan wajib. Tapi ghairu muakkadah. Tidak dekat dengan wajib. Boleh, boleh. Begitu juga isya. Subhanallah. Balik lagi tadi. Jadi kejar ibadah semua. Wah, sekarang mau 2 rakaat saja boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, silakan. Jadi
Kita upgrade dengan ibadah-ibadah baca Quran terus. Jangan terikat cinta kita dengan Ramadan. Kita baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dengar Quran di rumah, dengarkan Quran. Di mobil dengarkan Quran. Quran, Quran. Nah, itu sama cinta. Loh, kalau saya nggak dengar Quran, boleh nggak? Boleh aja naik mobil. Tapi ini bentuknya opsional. Karena opsional itulah, karena milih itulah akhirnya terbentuk eh, ujian. Subhanallah. Balik lagi tadi, saya akan memenangkan hasilnya. Hasilnya, nah ini, hasilnya agak susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Faida ahbabtuhu, nah ini, kalau aku betul-betul mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Oh, ini yang berat. Terjemahannya berat, Bapak. Jangan salah paham. Kalau aku betul-betul mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya sebagaimana dia bisa mendengar dengannya. Aku menjadi matanya, dia melihat dengan matanya. Aku menjadi tangannya yang mana dia memukul. Maksudnya perang jihad di jalan Allah dengan tangannya. Aku menjadi kakinya sebagaimana dia berjalan dengannya. Coba terjemahannya puyeng nggak kita? Ini maksudnya gimana? Maka ada yang sok seakan-akan di dalam tubuhnya ada Allah. Saya udah nggak sholat lagi. Allah ada dalam diri saya. Tahu dari mana? Ini hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Salah paham. Ya, maksudnya Allah menjadi pendengar kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yabsuru bihi. Maksudnya aku menjadi pendengarannya yang mana dia mendengarnya, aku menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengannya, aku menjadi tangannya yang mana dia berbuat bekerja, memukul, berjihad ya Allah, membawa pedang. Itu dengannya dan aku menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Itu maksudnya adalah semua organ tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah. Ketika dia mendengar, dia menyadari bahwa Allah Maha Tahu dan mencatat semua apa yang dia dengar. Semua yang dicatat. Ketika dia melihat, Allah Maha Tahu apa yang dia lihat tercatat semua. Ketika dia melakukan sesuatu, apapun tangan berbuat sesuatu, Allah Maha Tahu. Jadi, di sini ada ridha Allah. Di sini ada ridha Allah. Di sini ada ridha Allah. Di kaki kita ada ridha Allah. Orang yang mencuri berarti tangannya tidak ada ridha Allah. Orang yang makan tanpa nama Allah tidak ada ridha Allah. Saya ngambil minuman tanpa ada bacaan, maka saya minum. Di tangan saya tidak ada ridha Allah. Tapi kalau Bismillah ya dengan nama Engkau ya Allah, ada ridha Allah. Maka ini yang dimaksudkan dengan semua organ tubuh dalam frame ridha Allah. Tidak keluar dari frame. Itu yang kita pahami. Jangan memahami dalam tubuh saya ada Allah. Saya melihat dengan mata Allah. Mana Allah punya melihat mata seperti Anda? Laisa kamitslihi syai'un. Allah bukan sesuatu. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita berjalan penuh dengan ridha Allah. Saya datang ke tempat pengajian, melangkahkan kaki saya, ridha Allah. Apa yang saya lihat? Saya melihat tumbuh-tumbuhan. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Matanya dengan ridha Allah. Kalau melihat bunga, di belakang saya ada bunga. Nah, bunga anggrek warna ungu. Masya Allah. Dan dikirim oleh Pak Koba kemarin. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Maka mata saya di situ ada ridha Allah. Melihat bunga, wih keren banget coy. Mantap. Tidak ada ridha Allah. Subhanallah. Dan melihat bunga, Masya Allah, Subhanallah. Ini dari Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi setiap saya ngeliat bunga, saya taruh pojok, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Anda punya lukisan, lukisan itu ada sawah, ada matahari, ada suasana desa. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Allah menumbuhkan, menguningkan sawah-sawah. Allah Akbar, Masya Allah. Ada ridha Allah situ. Anda melihat makanan, minuman,
Makan apa nih? Opor ayam. Nih mantap ini. Wah, masuk. Gila coy. Tangan Anda makan tidak dari ridho Allah. Mata Anda makan tidak dari ridho Allah. Karena tidak dikaitkan dengan Allah. Tapi melihat opor ayam. Masya Allah, Allah menciptakan ayam. Allah menciptakan pohon kelapa. Jadilah santan. Bersatu dalam satu apa panci. Allah berketika kita makan. Masya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Itu mata Anda ada. Ridha Allah. Kalau seperti itu, maka wali Allah itu selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Jadi kalau Anda berhenti zikir, maka mata Anda bukan matanya Allah dalam tanda kutip. Saya tidak tahu terjemahan di banyak terjemahan ini. Jadi kalau betul-betul Allah mencintai, wa idza ahbabtuhu, kalau aku betul-betul mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya. Kan bingung. Maksudnya apa ini? Menjadi pendengarannya. Itulah tafsir. Jadi mata kita melihat suatu Allah. Di depan saya ada lemon. Nah, karena saya GERD, saya minum lemon setiap saat. Allah bermasya Allah. Padahal orang GERD itu makan tomat asam dikit aja untuk melintir. Enggak dikasih lemon. Hilang semua. Berapa tahun kita tidak bisa berpuasa. GERD, kolonoskopi, endoskopi dari atas, kolonoskopi dari bawah, di foto 4 kali. Wah ini parah sekali. Obat bla 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 bertahun-tahun tergantung obat. Sekarang tidak ada lagi obat dari 2009 sampai sekarang tanpa ada obat GERD. Apa? Pakai lemon. Ketika kita melihat iman ya Allah, alhamdulillah ya syafi ya syafi. Kau yang maha menyembuhkan. Jadi mata kita ini, adakah mata kekasih Allah? Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Depan saya ada laptop, laptop ciptaan manusia, yes. Tapi siapa yang ngasih ilmu kepada manusia? Allamal insana ma'alam, ya alam. Sehingga kita bisa berkomunikasi. Bukan hanya di Indonesia. Di sini ada yang dari Amerika, dari Kanada. Kita bisa berkomunikasi. Allah. Betapa dahsyatnya Allah. Jadi Allahnya bukan laptopnya yang kita puji. Laptop yang keren. Teknologi canggih. Manusia. Manusia terus Anda puji. Padahal lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu insya Allah SWT, mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini mengupgrade kualitas kita. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ini hadis ini belum selesai. Insya Allah kita akan selesaikan hadis ini nah, besok insya Allah. Ya. Hadis ini hadis kudusi yang mana hadis Bukhari hadis sahih. Jadi tidak semua hadis kudusi itu sahih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk, jadikan mata kita di situ ada Allah. Maka aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya. Aku menjadi pendengarannya yang mana dia itu hadisnya seperti itu. Bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami hadis-hadis seperti ini? Lihat apa yang kita lakukan ada ridho Allah kan di situ. Ada nyetir tentu pakai tangan. Mana ya nyetir pakai apaan? Pakai dagu, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menuju ke mana? Saya mau menuju cari nafkah buat anak istri. Saya menolong orang lain di sana. Ada yang sakit. Saya menuju, saya ziarah kubur. Saya mau berdoa. Maka tangan Anda, aku menjadi tangannya yang mana dia menggerakkan segala sesuatu. Aku menjadi kakinya. Mau kemana? Dugem coy, dugem coy. Berarti perjalanan Anda tidak dari ridho Allah dan itu tidak dicintai Allah. Maka redaksi hadisnya, kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya, aku menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya, aku menjadi tangannya dan seterusnya. Ini kan dipahami harus belajar gitu. Jangan sok, hati-hati ini. Saya bisa tempeleng ini tangan Allah ada di sini. Hancur, astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang lebay gitu kan. Walaupun ada hadis ittaqu farasatul mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati dengan ketajaman firasat orang yang beriman, yang soleh, dia melihat dengan cahaya Allah.
Subhanallah. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini sudah jam 6. Karena kan ini sebenarnya tausiahnya hanya sebentar saja. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian ini karena hadis ini belum selesai. Marilah kita menjadi kekasih Allah. Kasih Allah. Kejarlah ibadah sunnah. Baru ketahuan. Walaupun di luar Ramadan, baca Quran, zikir, 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 zikir. Jangan sebentar. Karena cinta. Cinta tuh maunya lama. Itu cinta. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.